Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Arya Prastyo dari S1 Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang semester 7. Di sini saya akan menyampaikan video mengenai perawatan luka. Berikut adalah alat-alat yang perlu disiapkan saat kita akan merawat luka. Berikut merupakan peralatan yang kita butuhkan untuk melakukan perawatan luka. Yang pertama adalah handscoon bersih. Lalu selanjutnya handscoon steril. Akan tetapi karena keterbatasan alat, nanti handscoon steril akan saya gantikan menggunakan handscoon bersih. Selanjutnya di sini ada hand wrap, lalu di sini ada NaCl spray, lalu di sini ada kasa antibiotik atau biasa disebut supratul. Selanjutnya di sini ada gunting. Nanti gunting ini digunakan untuk menggunting kasa atau perban. Di sini terdapat alat-alat steril yang isinya merupakan gunting jaringan, lalu pincet anatomi, dan kasa steril. Seharusnya kita juga membutuhkan 2 pincet chirurgis. Akan tetapi karena keterbatasan alat, pincet chirurgis nanti akan saya ganti menggunakan klem. Di sini selanjutnya terdapat Hipavik yang nanti digunakan untuk memplaster luka. Lalu di sini ada cairan larutan antiseptik. Saya menggunakan povidone iodine. Di sini ada Nirbagan atau bengkok, lalu di sini juga terdapat kom yang berisikan NaCl. Baiklah rekan-rekan, setelah ini kita sampai ke tahap untuk melakukan perawatan luka. Sebelum melakukan perawatan luka, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Oh ya, sebelum cuci tangan tadi, kita harus memastikan bahwa seluruh aksesoris yang berada di tangan kita itu udah lepas semua ya. Setelah itu kita dekatkan alat-alat ke pasien supaya nanti dalam pengerjaan perawatan luka kita mudah. Lalu setelah itu kita dapat menjelaskan kepada pasien tentang apa saja yang nanti akan kita lakukan. Setelah tadi kita sudah cuci tangan, lalu sudah memberitahu pasien tentang apa saja yang nanti akan kita lakukan kepada pasien, kita bisa memulai perawatan luka dengan membuka balutan dari pasien. Nah, sebelum membuka balutan dari luka pasien, jangan lupa untuk memberikan posisi ternyaman pada pasien dan jangan lupa memasangkan pengalas. Setelah pengalas terpasang, kita bisa memulai membuka balutan pasien. Sebelum membuka balutan dari pasien, kita bisa memasang dulu sarung tangan bersih. Setelah handscoon sudah terpasang, kita bisa mulai untuk membuka balutan pasien dari bagian sini. Nah, kadang itu ada luka yang menempel pada balutan. Untuk membantu itu kita bisa menggunakan NaCl spray supaya pasien tidak merasa kesakitan pada saat balutan terlepas. Setelah balutan sudah terbuka, kita bisa membuang balutan di dalam Nirbagan. Lalu setelah itu kita bisa mengobservasi luka dari pasien, bagaimana daerah sekitar luka pasien, apakah ada tanda-tanda infeksi. Lalu bisa kita lihat bagaimana ukuran dari luka pasien, apakah ada jaringan yang mati ataukah ada juga pus atau nanah pada luka pasien. Lalu apabila ada pus atau ada jaringan mati, bisa kita bersihkan dengan gunting jaringan dan juga pincet anatomi yang tadi sudah kita siapkan di dalam medical set steril. Kita dekatkan kepada pasien. Nah, sebelum kita menggunakan medical set steril, jangan lupa untuk melepas handscoon bersih.
Selanjutnya kita bisa menyiapkan plester atau hipafik dan juga sufratul. Kita ukur penggunaan sufratul sesuai dengan kebutuhan luka pasien. Setelah itu kita bisa mengukur hipafik yang akan kita butuhkan untuk memfiksasi luka pasien. Lalu selanjutnya kita bisa mulai untuk memasakkan handscoon steril. Seperti yang saya bilang tadi, karena saya tidak memiliki handscoon steril, maka saya peragakan handscoon bersih ini sebagai handscoon steril. Setelah handscoon steril terpasang, karena tidak adanya asisten di sini, maka saya utamakan nanti tangan dominan saya untuk tetap steril. Setelah ini kita akan melakukan irigasi pada luka. Nah, untuk mengirigasi kita perlu NaCl spray. Saya menggunakan tangan kiri untuk memegang NaCl spray. Lalu apabila irigasi telah selesai, kita bisa melanjutkan untuk membersihkan luka menggunakan kasa steril yang sudah dimasukkan ke dalam cairan NaCl yang tadi sudah kita siapkan di dalam kom kecil. Kita bisa mulai membersihkan dengan gerakan memutar pada luka dari luka yang luar menuju ke luka dalam. Setelah itu kita bisa buang kasa yang tadi telah digunakan ke dalam nirbagon. Lalu selanjutnya kita bisa mengoleskan lagi larutan antiseptik pada luka. Saya di sini mau menggunakan larutan antiseptik yaitu povidone iodine. Selanjutnya kita bisa melakukan pemasangan sufratul di atas luka. Setelah sufratul telah terpasang pada bagian luka, kita bisa melanjutkan dengan memberikan kasa steril di atas sufratul. Setelah itu kita bisa melakukan fiksasi dengan memasangkan hipafik pada balutan luka pasien. Setelah fiksasi selesai, kita bisa membereskan barang-barang yang tadi telah kita gunakan. Lalu kita angkat pengalas di bawah pasien. Setelah itu kita bisa melepaskan handscoon lalu cuci tangan.